Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sugiarti, NIM 18010016124. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik desensitisasi sistematis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, pengertian desensitisasi sistematis itu adalah suatu teknik yang digunakan dalam terapi tingkah laku. Nah, dalam teknik ini, klien diarahkan ataupun sebagai konselor untuk mengajarkan kepada klien bagaimana cara untuk merespon agar bisa mengurangi kecemasan. Selanjutnya yaitu tujuan dari teknik desensitisasi sistematis. Yang pertama yaitu untuk melatih konseli agar tetap rileks berupa memberikan bayangan-bayangan pengalaman yang dialami oleh konseli, yaitu pengalaman mengenai kecemasan. Yang kedua yaitu menurunkan sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kecemasan. Yang terakhir yaitu manfaat dari teknik desensitisasi sistematis, yaitu untuk melemahkan ataupun menurunkan perilaku negatif tanpa menghilangkan suatu kecemasan tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh teknik dari desensitisasi sistematis. Di sini saya akan membantu Yesi dalam mengurangi kecemasan yang Yesi alami. Nah, sebelum itu saya meminta Yesi untuk mengambil posisi duduk yang lebih nyaman. Nah, jika sudah selesai, di sini saya meminta Yesi untuk menarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Ya, mulai dari sekarang. Keluarkan. Kita coba sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Keluarkan. Baiklah. Nah, di sini kita akan melakukan 3 tahap. Nah, sebelum saya memasuki tahap yang pertama, saya meminta Mbak Yesi untuk menutup mata, kemudian merenungkan apa yang saya katakan. Baiklah. Nah, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman yang Mbak Yesi alami semasa dulu, yaitu mengalami pembulian di waktu sekolah. Nah, dulu Mbak bayangin waktu pertama sekolah, memasuki sekolah, kelas 1, kelas 2, merasa nyaman, merasa senang, bahagia saat bersekolah, saat bersama teman-teman, saat bersama dengan guru-guru, merasa senang sekali. Kemudian Mbak Yesi pun mempunyai teman-teman yang bisa dianggap seperti sahabat. Nah, kemudian pada suatu hari ada seseorang yang tidak menyukai Mbak Yesi. Nah, kemudian Mbak Yesi itu merasa sangat sedih, bingung. Baiklah, sekarang boleh buka matanya. Nah, kita lakukan senam pernapasan seperti tadi ya. Kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, sekarang saya minta Mbak Yesi untuk menarik nafas, keluarkan secara perlahan. Sudah, kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, tarik nafas, keluarkan. Nah, sekarang Mbak Yesi menutup mata kembali, kemudian saya akan melanjutkan ceritanya ya. Nah, di sini saat Mbak Yesi sudah mempunyai sahabat, kemudian saat Mbak Yesi mengalami pembulian ataupun merasa sedih karena ada teman yang tidak menyukai Mbak Yesi, tetapi Mbak Yesi tuh bingung kenapa mereka tidak suka sama Mbak Yesi, karena apa, sebabnya apa, seperti itu. Jadi Mbak Yesi tuh bingung kenapa sih orang itu nggak menyukai aku gitu. Kemudian, salah satu yang membuat Mbak Yesi itu sedih itu adalah sahabat-sahabat dari Mbak Yesi itu tidak ada saat Mbak Yesi merasakan kesedihan itu. Bahkan mereka tidak bisa membantu Mbak Yesi. Nah, sekarang Mbak Yesi boleh buka matanya. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga. Kita ambil napas secara perlahan lagi ya. Kita sekarang lakukan sebanyak 3 kali agar Mbak Yesi merasa lebih nyaman lagi. Baiklah, kita lakukan yang pertama. Kita tarik nafas,
keluarkan secara perlahan, tarik lagi, keluarkan, sekali lagi, tarik lagi, keluarkan. Sekarang Mbak Yesi tutup matanya. Kita lanjut lagi ke tahap yang ketiga. Nah, saat Mbak Yesi merasa bahwa teman-teman Mbak Yesi itu tidak bisa membantu Mbak Yesi, padahal selama ini sahabat itulah yang selalu ada di saat mungkin Mbak Yesi merasa di saat mereka cuma ada saat Mbak Yesi merasa senang saja, bahkan di saat Mbak Yesi merasa sedih mereka tidak ada. Kemudian hal yang membuat Mbak Yesi sedih lagi bahwa yang membuli itu adalah seorang laki-laki, tapi teman-teman Mbak Yesi, sahabat Mbak Yesi bahkan satu pun tidak ada yang membantu Mbak Yesi. Dan Mbak Yesi pun mengetahui bahwa sebab dari laki-laki itu membuli Mbak Yesi itu karena dia itu memandang fisik. Jadi Mbak Yesi itu merasa sedih sekali karena apa yang dibayangkan Mbak Yesi selama kelas 3 itu merasa ingin bahagia, ingin senang, tapi ternyata malah kejadiannya seperti ini. Jadi Mbak Yesi itu merasa sedih sekali. Baiklah, sekarang Mbak Yesi boleh membuka matanya. Apakah Mbak Yesi sudah merasa tenang? Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apabila ada masalah kita harus bisa mengendalikan emosi kita dengan cara kita mengambil pernapasan, mengatur pernapasan kita agar kita itu merasa lebih nyaman lagi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Apabila ada hal yang ingin disampaikan lagi, mungkin bisa kita lakukan di lain waktu.